Sejarah Bitcoin. Perjalanan pencetus tren mata uang kripto dari masa ke masa. Pasar kripto mencatatkan rekor buruk di tahun ke-2022 tidak terkecuali Bitcoin yang nilainya terus anjlok sepanjang tahun. Terlepas dari itu, Bitcoin sejauh ini masih merupakan mata uang digital yang paling populer sekaligus paling bernilai di dunia, dan perjalanannya sampai ke titik tersebut tidak berlangsung secara instan. Di awal tahun 2023 ini, Bitcoin resmi memasuki usianya yang ke-14. Sepanjang eksistensinya, Bitcoin telah melewati berbagai fase pertumbuhan, dan di artikel ini, kita akan membahas sejarah Bitcoin sejak awal ia diciptakan hingga menjadi salah satu aset digital yang paling dominan. Sejarah awal mula lahirnya Bitcoin 2008 sampai 2009. Jauh sebelum Bitcoin lahir, eksperimentasi mata uang digital sebenarnya sudah eksis dalam berbagai wujud, sebut saja ICAS, eGold, Hashcash, B-Money, dan BitGold. Semua eksperimen ini memang tidak ada yang berhasil menggait exposure, akan tetapi menurut Cointelegraph, masing-masing punya pengaruh signifikan terhadap penciptaan Bitcoin. Ya, Bitcoin sejatinya merupakan penyempurnaan dari berbagai eksperimentasi mata uang digital yang sudah ada. Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin yang sampai hari ini masih belum diketahui identitas aslinya, sempat menyebutkan bahwa Bitcoin merupakan implementasi dari proposal B-Money dan BitGold yang populer di komunitas kriptografi. Proposal Bitcoin sendiri pertama kali dipublikasikan oleh Satoshi pada 31 Oktober tahun 2008 ke sebuah milis kriptografi. Pada proposalnya, Satoshi mendeskripsikan Bitcoin sebagai sebuah sistem pembayaran elektronik yang berasaskan bukti kriptografi ketimbang kepercayaan, yang memungkinkan dua pihak untuk bertransaksi secara langsung tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Untuk memvalidasi transaksi, Bitcoin mengandalkan mekanisme yang bernama Proof of Work sendirinya merupakan hasil penyempurnaan dari mekanisme yang diterapkan oleh Hashcash. Proposal Bitcoin mendapatkan sambutan baik di kalangan kriptografer, apalagi mengingat statusnya sebagai sebuah proyek open source. Tanggal lahir resmi Bitcoin adalah 3 Januari tahun 2009, tepatnya ketika blok pertama di jaringan blockchain Bitcoin berhasil ditambang oleh Satoshi. Kemudian pada tanggal 12 Januari tahun 2009, transaksi perdana Bitcoin berlangsung, persisnya ketika Satoshi mengirimkan 10 BTC ke kawan kriptografernya, Halvini. Bitcoin Pizza Day 2010. 3 Januari boleh menjadi hari lahirnya Bitcoin, akan tetapi tanggal yang lebih penting bagi komunitas Bitcoin justru adalah 22 Mei, yang setiap tahunnya diperingati sebagai Bitcoin Pizza Day. Tentu saja ada momen penting yang terjadi di balik cerita tersebut, yakni pertama kalinya Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang di dunia nyata. Pada 18 Mei tahun 2010, seorang kriptografer asal Florida, Amerika Serikat bernama Laszlo Hanyek menyampaikan keinginannya untuk membeli pizza menggunakan Bitcoin di forum resmi Bitcoin. Laszlo bersedia membayar 10.000 BTC untuk 2 loyang pizza, dan pada 22 Mei tahun 2010, ia pun mengunggah foto yang mengonfirmasi bahwa transaksinya telah berhasil. Ya, Bitcoin kala itu memang masih serendah itu nilainya. Terlepas dari itu, transaksi tersebut merupakan bukti nyata bahwa Bitcoin bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Efektif atau tidaknya itu perkara lain, apalagi jika melihat fluktuasi nilai tukar Bitcoin yang bisa sampai sejauh itu. Dengan suplai maksimum Bitcoin hanya 21 juta, banyak orang yang mungkin lebih memilih untuk memperlakukannya sebagai investasi jangka panjang ketimbang sebagai alat pembayaran. Menghilangnya Satoshi dan kontroversi Silk Road 2011 sampai 2013. Lompat ke 26 April tahun 2011. Satoshi resmi meninggalkan proyek pengembangan Bitcoin dan menyerahkan tongkat estafetnya ke Gavin Andresen dan komunitas open source secara luas. Alasan kemunduran Satoshi memang tidak pernah diungkap, akan tetapi yang pasti langkah ini membuat narasi Bitcoin sebagai proyek terdesentralisasi menjadi semakin kuat. Dalam 2 tahun pertamanya, Bitcoin kesulitan meyakinkan dunia akan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah. Sialnya, Bitcoin justru digunakan sebagai alat pembayaran oleh Silk Road, situs black market kontroversial yang mulai beroperasi pada Februari tahun 2011. Pencipta Silk Road, Ross Ulbricht,
membayangkan situsnya sebagai tempat di mana orang-orang bisa memperdagangkan apapun tanpa terhambat oleh regulasi setempat. Tidak perlu waktu lama bagi para penggunanya untuk menyalahgunakan visi tersebut dan saling memperdagangkan narkoba dan barang-barang ilegal lainnya. Silk Road pada akhirnya ditutup di bulan Oktober tahun 2013 dan penciptanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama sekitar 30 bulan Silk Road beroperasi, kabarnya ada sekitar 9,9 juta Bitcoin yang bersirkulasi di situs tersebut. Bangkrutnya Amci, Gox dan mulai diterimanya Bitcoin 2014 sampai 2016. 2014 menjadi saksi atas bangkrutnya salah satu bursa kripto terbesar saat itu, Magic, The Gathering Online Exchange, atau yang lebih dikenal dengan nama Amci, Gox. Pertama kali beroperasi pada Juli tahun 2010, Amci, Gox menjadi pihak yang sangat dominan di ranah perdagangan Bitcoin pada tahun 2013 sampai 2014. Kabarnya, sekitar 70% dari total transaksi Bitcoin yang terjadi pada saat itu berasal dari Amci, Gox. Namun pada bulan Februari tahun 2014, Amci, Gox secara tiba-tiba menghentikan fitur penarikan setelah situsnya dibobol peretas. Tercatat ada lebih dari 740.000 Bitcoin yang berhasil dicuri dari Amci, Gox, yang semuanya merupakan aset milik pengguna. Maret tahun 2014, Amci, Gox resmi dinyatakan bangkrut. Kabarnya, upaya untuk mengompensasi kerugian para pengguna Amci, Gox masih berlangsung hingga sekarang. Namun satu hal yang pasti, kasus Amci, Gox ini memicu dilema di kalangan pegiat kripto. Dari sudut pandang pengguna, mereka dihadapkan dengan dua pilihan, mempercayakan asetnya ke suatu entitas tersentralisasi macam Amci, Gox dengan segala risikonya, atau mengambil kendali penuh atas aset masing-masing yang tentu juga memiliki risikonya sendiri. Sementara dari sudut pandang pebisnis, mereka mungkin harus lebih bisa memahami risiko yang ada ketika membangun layanan dan infrastruktur untuk mendukung suatu jenis aset yang dari awalnya bersifat terdesentralisasi. Memasuki akhir 2014, Bitcoin mulai menunjukkan nilai praktisnya dalam konteks yang lebih luas. Pada 11 Desember tahun 2014, Microsoft mengizinkan pembayaran menggunakan Bitcoin untuk pembelian aplikasi maupun game di sejumlah platformnya. Inisiatif tersebut merupakan hasil kolaborasi Microsoft dengan BitPay, penyedia layanan pembayaran berbasis Bitcoin yang sudah eksis sejak pertengahan ke-2011. Lompat ke-22 Oktober tahun 2015, Uni Eropa resmi menetapkan Bitcoin sebagai mata uang yang sah, yang berarti warga Eropa dapat memperdagangkan Bitcoin tanpa harus dipotong pajak. Sebagai informasi, nilai tukar satu unit Bitcoin kala itu baru sekitar $270. Di titik ini, banyak orang mulai melihat Bitcoin sebagai alternatif terhadap penyedia layanan pembayaran macam Visa atau Mastercard, namun tidak untuk menggantikan keduanya. Pasalnya, tidak seperti Visa atau Mastercard, jaringan blockchain Bitcoin tidak mampu memproses ribuan transaksi setiap detiknya. Dari situ muncul wacana di komunitas Bitcoin untuk menciptakan scaling solution untuk Bitcoin. Bitcoin terpecah menjadi dua dan The Great Crypto Crash 2017-2019. Wacana mengenai scaling solution untuk Bitcoin tersebut pada akhirnya memicu perdebatan sengit di komunitas. Yang diperdebatkan pada dasarnya bisa dikerucutkan menjadi dua hal, block size Bitcoin dan distribusi kuasa dalam jaringan Bitcoin. Problemnya, menurut kubu yang kontra, adalah ikut meningkatnya ukuran data dalam jaringan secara menyeluruh, yang berarti para miner harus dibebani dengan daya komputasi yang lebih besar lagi. Di titik itu, para miner individual bakal kesulitan menambang secara efektif, dan kuasa dalam jaringan Bitcoin pun akan terpusat pada entitas-entitas besar yang menguasai industri mining. Buntut dari perdebatannya, pada 1 Agustus tahun 2017, jaringan blockchain Bitcoin pun terpecah menjadi dua. Bitcoin BTC dengan block size sebesar 1 megabita dan Bitcoin Cash BTC dengan block size 8 megabita. Nilai tukar Bitcoin sendiri mulai berkembang begitu pesat kala itu. Pada 1 Januari tahun 2017, nilai tukar Bitcoin berada di angka $998, lompat ke 1 Januari tahun 2018, nilai Bitcoin sudah menembus angka $13.000. Di titik ini,
Bitcoin pada dasarnya mulai menunjukkan bahwa ia mempunyai volatilitas yang luar biasa. Sebab, hanya beberapa hari sebelumnya di 17 Desember tahun 2017, nilai Bitcoin sempat menyentuh angka $19.783.